puisi Natal ada di mana-mana. Nah, Christmas is poetry. Sebenarnya maksudnya ada di mana-mana itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan kupas lebih dalam tentang ada di mana-mananya ini ya. Nah, outline saya pada hari ini terdiri dari 4 bagian. Terdiri dari what and why. Nanti what and why-nya nanti apa dan mengapanya kita akan mengupas banyak terkait tentang puisi. Dan nanti di bagian 3 dan 4, who and how-nya nanti kita akan kupas terkait puisi Natal lebih dalam lagi. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, apa sih puisi itu? Apakah sekedar kata-kata yang dirangkai indah, atau bagaimana? Nah, kalau kita lihat secara etimologi, saya ambil dari 2 kata ya, puisi dan poetry, dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Kalau kita telusur, puisi itu dari bahasa Belanda, terus ditelusur lagi, ternyata nyampe ke Yunani kunonya, yaitu poiesis ya. Poiesis artinya membuat, menciptakan, dan menghasilkan. Sedangkan kalau di kata bahasa Inggrisnya poetry, itu ternyata kalau kita lihat secara etimologi dari bahasa Yunani kuno, yaitu poetes, artinya poet, penyair, autor, penulis, marker, membuat. Nah, dari 2 kata ini sendiri memiliki makna yang senada ya, yaitu menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, membuat apa? Tentu saja tadi di poetry sendiri sudah ada clue-nya ya. Ya. Maaf, tadi ada beberapa santai. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi membuat apa? Tentu saja membuat sesuatu karya yang bentuk syair. Kalau kita lihat clue di bahasa Inggrisnya ya, poetry di sini. Nah, terus kita melihat dulu sih definisi kamusnya, kamus dari KBBI. Kalau KBBI dan Wikipedia, kalau KBBI sendiri itu merupakan ragam sastra yang berbahasa terikat irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Nah, itu senada ya disampaikan oleh Wikipedia. Yang ini tanda merah ini yang saya tebalkan supaya ini memberi kesan bahwa ada irama dan rima yang ditonjolkan di sini. Maksudnya irama itu memiliki tun atau nada yang sama. Misalnya merah, marah, itu ya. Terus punya rima ya. Rima ini pengulangan tadi. Jadi pemanfaatan tun tadi, rah-rah misalnya tadi menjadi berulang misalnya tadi. Kalau apa itu misalnya mawar itu merah, apakah kamu marah? Nah, itu biasanya ada tun yang diulang. Misalnya ini contoh kalau kita lihat di puisi-puisi yang kita kenal ya. Tapi ada juga banyak sih prosa-prosa yang berbentuk puisi juga. Namun di dalam puisi di Alkitabiah, apakah mereka punya konsep seperti ini? Nah, kita mau kupas di itunya sih. Nah, next ya. Di definisi Ibraninya saya ambil dari Aston Bible Dictionary ya. Ternyata puisi itu ternyata puisi itu merupakan bahasa emosi yang terukur. Dan puisi Ibrani, kalau kita lihat itu secara eksklusif, merupakan pernyataan besar tentang hubungan manusia kita dengan Tuhan atau pencipta. Nah, lebih daripada itu, puisi Ibrani sebenarnya memiliki keunikan. Yang ini saya garis saya kasih warna kuning ya di bawah ini. Dia memiliki struktur paralelisme. Jadi ada struktur yang paralel. Nah, satu paralel ini mendeskripsikan satu ide dengan ide yang lain itu dengan saling kesinambungan, saling terhubung. Nah, itu ada beberapa jenis saya tulis ya di sini, sinonim, antitesis, simbolik, dan terbalik. Nah, mungkin nanti ada beberapa yang akan saya beri contoh terkait paralelisme ini. Oke, next ya. Contohnya ini, kalau kita lihat secara sekilas di Mazmur 109 ayat 105 dan juga Amsal 1 ayat 7. Kalau kita baca sendiri ya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Takut akan Tuhan adalah permohonan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekilas nampak biasa ya puisinya ya. Namun ketika kita bedah lebih lanjut dengan prinsip tadi paralelisme, kita akan menemukan suatu keindahan dari kata-kata yang dipilih itu ya. Ini ya. Di Mazmur sendiri menggunakan paralelisme sinonim, artinya dari ide pertama
dengan ide yang kedua itu saling terhubung. Misalnya pelita itu memiliki keterikatan atau terhubungan dengan terang. Kakiku juga dengan jalanku. Jadi di dalam bahasa Ibrani sendiri, penulis kan mengutarakannya dengan bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani ini merupakan bahasa yang mengutamakan fungsional ya. Kalau kita lihat ini yang pelita, jadi ada fungsionalnya sebagai terang, kakiku ini fungsinya sebagai memberi jalan ya, berjalan maksudnya. Jalanku menerangi jalanku. Ini contoh dari paralelisme sinonim. Dan di Amsal sendiri kalau kita lihat sendiri, takut akan Tuhan itu sebenarnya paralelisme dengan orang bodoh. Nah, jadi kalau kita lihat tadi yang pertama, kalau lihat kan kita terkesan biasa saja ya, tapi ketika kita membedah berdasarkan prinsip paralelisme tadi, maka akan terlihat keindahannya, yaitu ketika pelita itu disandingkan dengan terang, jadi memiliki makna fungsional ya. Terus juga kakiku dengan jalanku, jadi ada makna fungsional yang ditarik. Kalau yang di Mazmur ini memiliki jenis paralelisme sinonim, sedangkan di Amsal memiliki jenis paralelisme antitesis ya. Artinya antitesis itu adalah ide yang dibedakan atau antonimnya gitu ya. Kalau orang yang taat pasti antonimnya ya tidak taat. Takut akan Tuhan, orang kebalikannya adalah orang yang bodoh. Permulaan pengetahuan kebalikannya adalah menghina hikmat dan didikan. Jadi ada ide yang saling terkait dan saling bertolak belakang. Dan ini biasanya ditandai dengan kata tetapi ini ya. Ada kata tetapi di antitesisnya. Nah, ketika kita melihat secara puisi Ibrani secara keseluruhan dengan metode yang mereka sampaikan secara paralelisme dan masih banyak lagi jenisnya tersebut dengan ide-ide yang berfokus pada ide. Kalau saya menyebutnya seperti apa ya? Bukan rima terhadap bunyi, tapi rimanya itu terhadap ide. Jadi idenya yang diulang-ulang, tapi persis sama. Nah, dari sini paralelisme ini kita dapat mengetahui atau memaknai firman Tuhan itu sebagaimana mestinya, atau lebih mendalami firman Tuhan itu sebagaimana mestinya dan kita ketahui. Dan itulah menjadi alasan salah satu kenapa kita belajar puisi juga. Wah, kita belajar puisi. Ya, tadi salah satu alasannya tadi ya struktur paralelisme di puisi Ibrani. Dan itu kalau kita paham paralelisme, kita paham puisi Ibrani. Kalau kita paham puisi Ibrani, itu berarti kita paham bahwa firman Tuhan itu isinya apa. Nah itu ya. Selain itu alasan lain yang dapat saya sampaikan ya hampir 75% mendekati bahwa puisi kitab Ibrani itu berbentuk puisi. Ya, selain ini ya 100%-nya pada kitab-kitab poetik ya seperti Ayub, Mazmur, Amsal, Khotbah, Kidung Agung dan Ratapan. Yang sisanya yang berupa naratif atau historikal seperti yang ditulis oleh Musa itu tentu saja di dalamnya terkandung juga puisi-puisi yang bertebaran. Juga tulisan-tulisan para nabi yang memiliki unsur profesi atau nubuat itu juga mengandung unsur paralelisme atau unsur puisi di dalamnya. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa sih kita harus tahu puisi ini. Alasan lainnya kita bisa lihat bahwa kalau kita tahu bahwa puisi adalah penyampaian komunikasi orang Ibrani, kita bisa menjadikan puisi ini sebagai sumber bahan atau special study Bible resource ya. Karena merupakan sumber bahan khusus, kita khususkan bahwa resource puisi ini, puisi-puisi tadi, dikhususkan untuk diperlakukan khusus, dibedah dengan khusus, dengan tadi kalau kita lihat salah satunya adalah paralelismenya, supaya menangkap ide yang disampaikan apa, lewat itu kita bisa lebih menjadikan bahan itu sebagai studi Bible yang lebih dalam lagi. Dan lebih memahami Alkitab. Selain itu karena puisi merupakan bentuk komunikasi, jadi puisi sebenarnya adalah special communication language ya, bahasa komunikasi yang sangat spesial karena diutarakan dengan tema-tema yang berbeda, yang diutarakan juga biasanya untuk menyinggung pemerintahan atau menyampaikan nubuat, menyampaikan berkat, nyanyian, pujian, kemuliaan. Jadi lewat puisilah mereka orang-orang Ibrani itu berekspresi.
karena mereka juga orang, tadi sempat saya menyinggung tentang bahasa Ibrani, jadi bahasa Ibrani sendiri yang disampaikan oleh penulis sangat kental dengan pemikiran Ibrani yang konkret, artinya konkret. Kalau kita bisa lihat bedanya ketika cara pemikiran ya, ini kalau kita lihat puisi ketika orang Barat itu, kita gambarkan ya dua orang itu, orang Barat dan orang Ibrani. Orang Barat itu ketika mendeskripsikan sebuah pensil, mereka akan cenderung akan melihat itu lebih kepada warna, misalnya pensil itu warnanya kuning, runcing, ada penghapus dan lain sebagainya. Nah, kalau orang Ibrani akan lebih berpikiran konkret, akan berpikiran seperti itu, namun akan advance-nya lebih kepada fungsionalnya, bahwa pensil ini berfungsi untuk menulis, membuat rangkaian puisi dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh cara komunikasi mereka ya. Tadi kalau kita lihat di atas tadi, terkait tadi ya, maksudnya pelita fungsinya memberi penerang, kaki untuk berjalan ya, supaya tadi lebih realistisnya. Nah, juga ada tentang kenapa kita belajar puisi, salah satunya isu terjemahan. Tidak semua bahasa puisi yang ada di kitab itu dapat tersampaikan secara secara langsung, secara utuh, dan keindahannya itu dapat tertangkap secara utuh oleh pembaca. Karena dalam translasi tentu saja ya ada resiko-resiko yang diksi-diksi yang berubah atau struktur-struktur yang berubah. Seperti ya kalau kita temui, kalau kita lihat di Mazmur 119, kalau kita lihat itu adalah pasal yang panjang, pasal yang terpanjang. Terkadang kita bingung ini maksudnya apa, ini panjang dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihat secara struktural Ibraninya atau puisi Ibraninya, kita akan melihat sebuah keindahan yang mungkin teman-teman juga takjub sendiri. Ini contohnya. Saya ambil dari Basics of the Bible ya ini. Jadi di Mazmur 119 itu terdiri dari beberapa perikop, dan setiap perikop ini terdiri dari ayat-ayat. Nah, dari perikop awal sampai akhir itu mengandung urutan-urutan. Perikop pertama itu diurutkan berdasarkan huruf Ibrani Alef. Kalau kita lihat di kanan di sini ada huruf Ibrani ya. Jadi ada Alef sampai ke Taf terakhir. Jadi perikop dalam Mazmur 119 ini mencakup semua alfabet Ibrani di sini. Kalau kita lihat di perikop pertama, Alef diawali dengan huruf Alef juga di baris atau di ayat pertama. Dan itu seterusnya diulang dengan kata-kata yang diawali huruf Alef. Dan selain itu kalau kita lihat di atas tadi tentang paralelisme, jadi ada konsep atau ide yang diulang juga. Jadi ada ide ini Torah ya, jadi ajaran atau hukum ini, atau sedah, ada undang-undang, jadi hukum, undang-undang, jalan, perintah, judgment, status, ya itu ya, tadi diulang-ulang. Jadi ada ide, kesamaan ide yang diulang-ulang lewat setiap perikopnya. Dan itu sampai ke parikop taf atau yang terakhir. Yang terakhir ini juga sama, diawali dengan huruf taf, dengan kata-kata yang diawali dengan huruf taf juga, dengan ide yang sama, yaitu ide firman, undang-undang. Jadi firman yaitu terkait dengan undang-undang, perintah, hukum, banyak lagi ya. Kalau kita lihat ternyata frekuensi, kalau ada special word, ada kata yang spesial yang terulang itu memiliki ide atau konsep ide yang sama. Hukum, firman, undang-undang, dan seterusnya ya. Ini bisa teman-teman lihat, Bapak Ibu Saudara bisa lihat sendiri. Nah, kalau kita lihat secara tadi ya, kalau firman itu diulang-ulang di dalam setiap kitabnya, harusnya ada kisah yang ingin disampaikan lewat setiap firman, setiap puisi yang disampaikan itu. Nah, kisah itu apa? Kisah apa? Tentu saja akan terkait dengan firman yang menjadi manusia ya. Tentang history. Jadi ini tentang bahwa
puisi-puisi di atas, puisi-puisi di PL, baik PL ataupun PB ini sebenarnya garis utamanya atau garis merahnya tentang cerita dia, cerita Tuhan sendiri. Merupakan perjalanan ekspresi dari Tuhan, dari manusia ke Tuhan juga. Dan dapat kita lihat kalau di slide selanjutnya ini menyatakan bahwa di PL, kalau kita lihat kan memiliki poetic book atau kitab-kitab poetik yang bertemakan hikmat, justice atau keadilan, dan ratapan ya teman. Namun di profesi juga ada, karena banyak di profesi juga terdiri banyak sekali jenis-jenis poetik juga, di histori juga sama. Nah, dari semua keseluruhan ini sebenarnya menyampaikan tema besar tentang histori, firman yang menjadi manusia itu yang digenapi di dalam perjanjian baru. Dan di dalam kitab perjanjian baru pun kita dapat menemukan, meskipun tidak ada yang bersifat poetic book atau buku yang benar-benar puisi seperti di PL, namun prinsip orang Ibrani, pola pikir Ibrani, jadi memiliki pola pikir yang ya tadi ya paralel, yang berpuisi, mereferensikan, jadi banyak di PB, di perjanjian baru itu banyak ayat yang mereferensikan perjanjian lama, seperti nyanyian Maria yang mereferensikan tadi ayat dari yang disampaikan Hana di 1 Samuel, atau seperti Paulus sendiri, kalau kita lihat di Efesus sendiri, dia menyampaikan suratnya dalam bentuk maksudnya dalam bentuk bahasa puisi yang indah di dalam Efesus. Dan Yesus sendiri pun juga menyampaikan pengajarannya, baik itu khotbah di bukit itu lewat puisi juga, lewat konsep-konsep yang ada di konsep puisi Ibrani seperti itu. Nah, dari itu semua kalau kita memahami tentang firman yang menjadi manusia tadi dan memahami bahwa puisi ternyata yang benar-benar ada di mana-mana, baik di perjanjian lama ataupun di PB, di perjanjian baru, kita akan lebih memahami lagi bahwa ya ini puisi adalah expression journey, perjalanan ekspresi dari manusia ke Tuhan, Tuhan ke manusia. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh ya, ini saya ambil dari perjanjian lama dan fokusnya pada nubuat Mesias ya, mesianik. Dan ini meskipun Yesaya yang menyampaikan, Yesaya juga menyampaikannya secara poetik. Kalau kita lihat, misalnya satu ya ini, maaf. Misalnya di Yesaya 11 ayat 11 ini, kalau saya baca, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi ada jenis puisi tangga yang naik, yang keluar tunas, terus tunas itu tumbuh itu berbuah. Jadi ada paralelisme tangga yang dihadirkan atau disampaikan. Ini salah satu contohnya ya. Ini bahwa Mesias hadir lewat tunggul Isai atau keturunan Daud. Terus Mesias hadir atau lahir di Bethlehem, di Mika 5 ayat 2. Dan Mesias hadir melalui seorang perawan, itu di Yesaya 7 ayat 14, itu juga poetik juga di sini. Dan Mesias hadir dengan diawali ada suara yang berseru-seru, ini membicarakan tentang kehadiran Yohanes Pembaptis ya. Di Yesaya 40 ayat 3, dan yang terakhir ini salah satu contohnya di Hosea 11 ayat 1, bahwa Mesias itu dipanggil ya, anakku dipanggil, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi Mesias sempat di masa kecilnya sempat tinggal di Mesir, seperti itu. Nah, kalau kita lihat salah satu contohnya ya, tadi sudah sebenarnya saya kasih contoh lagi terkait PL-nya di seruannya Yesaya, bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya akan disebut Immanuel. Nah, seorang perawan mengandung, melahirkan, terus disebutkan namanya. Nah, ini memiliki struktur yang memiliki keindahan tangga, ya, maksudnya naik dari mengandung, melahirkan sampai diberi nama anaknya ini. Jadi ada unsur naik di sini, ada tangga di sini yang disampaikan.
Selain itu kalau kita lihat di PL yang telah digenapi di PB pun banyak puisi yang bertebaran ya. Salah satunya kalau kita lihat di puisi Natalnya, ini saya ambil dari Marianya sendiri. Maria ketika bertemu Elizabeth, mereka saling saut menyaut lewat nyanyiannya, dan nyanyian ini berbentuk puisi. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira kepada Allah, Juru Selamatku. Jadi ada kata jiwaku dan hatiku ini memiliki paralelisme memuliakan Tuhan dan bergembira karena Allah, Juru Selamatku ini juga mengandung makna ide yang sama. Jadi dia bergembira dengan memuliakan Tuhan. Dan ayat selanjutnya itu sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Nah ini memiliki unsur paralelisme dengan ide yang bait selanjutnya. Karena yang Maha Kuasa telah memperlakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi memperhatikan kerendahan hambanya ini dengan cara telah melakukan perbuatan besar yang dilakukan oleh Maria sendiri, yaitu tadi yang mengandung Mesias. Dan ide yang selanjutnya, kalimat selanjutnya juga bisa dihubungkan ini terkait segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Jadi ini segala keturunan, turun-temurun orang yang takut akan dia akan berbahagia. Dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa lihat dan mendalaminya ya teman-teman. Sebenarnya sangat indah sekali kalau kita lihat ide-ide yang disampaikan oleh penutur-penutur terutama Maria ini dalam menyampaikan puisinya dalam bentuk nyanyian ini. Kemudian kalau kita lihat lagi masih banyak lagi di puisi Natal di Perjanjian Baru. Kalau kita lihat di Elizabeth, dia juga berseru di Lukas 1 ayat 42 sampai 45. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Ada kata perempuan dan buah rahim. Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku menonjak kegirangan. Ada bertingkat juga. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Itu juga ada unsur paralelisme yang dihadirkan. Dan ini para malaikat juga menghadirkan paralelisme yang sangat jelas juga ketika para malaikat yang bertemu dengan para gembala ya. Oke. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia. Jadi kemuliaan Allah ini akan paralelisme dengan damai sejahtera ya. Oke. Terus di maha tinggi itu membicarakan tentang tempat juga, terus berkenaan dengan tempat tadi juga paralelisme dengan di bumi di antara manusia-manusia yang berkenan kepadanya. Dan di Simeon juga menyampaikan puisinya dan ya, teman-teman bisa melihat sendiri di Lukas 2 29 ayat 29 sampai 32. Oke, dari melihat keseluruhan puisi Natal ini ternyata baik di Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru disampaikan terkait pujian-pujian, terkait profesi ya, nubuat kepada mesianik. Jadi ada fokus ide yang disampaikan terkait tematik mesianik atau Mesias yang akan datang ataupun yang sudah dilahirkan tadi. Setelah melihat itu tadi, teman-teman bisa, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa ternyata sangat bisa kalau kita buat sendiri terkait pujian ataupun pujian-pujian Natal ataupun puisi-puisi Natal yang bertemakan Natal, yang berdasarkan struktural Ibrani kalau mau ataupun sudah bebas. Yang penting ada ide yang disampaikan ya, ide yang disampaikan ini berkaitan dengan kelahiran atau seorang Mesias tadi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya terkait how, jadi kalau kita lihat dari atas-atasnya tadi, kita sudah membangun struktural dasar dalam hal berpuisi sampai kepada bidang yang poesi Alkitabiah atau puisi Ibrani. Terus bagaimana sih kalau kita membuat puisinya? Nah, sebenarnya tadi kita sudah
dalam perjalanan membuat puisi dalam hal sampai ke sini tadi. Jadi ada dua hal penting sebenarnya yang saya akan sharekan terkait. Yang pertama ada struktur batin, ada tema, rasa, nada, dan tujuan. Jadi kalau orang ingin berpuisi, mereka akan merasakan suasana yang ada di sekitarnya. Kalau suasana Natal itu yang seperti apa? Sukacita, bergairah akan hidup atau bagaimana? Karena kelahiran Mesias ini datang menyambut nubuat yang telah tergenapi, ada semangat yang disalurkan di situ. Atau puisi yang bertemakan lebih melo ketika seperti kita mengondisikan seperti Herodes mungkin, bahwa seorang Mesias itu datang terus tahta yang akan dialihkan, kecemasan-kecemasan, ada suasana yang terbentuk. Jadi ada up and down yang disampaikan. Jadi ada tema, rasa, nada. Nada ini berhubungan dengan yang berhubungan terkait suara tun atau nada yang nantinya akan disampaikan. Tinggi, rendah, kalau bersukacita kan lebih ke tinggi. Terus kalau melo atau agak sedih, agak rendah. Jadi ada struktur batin yang harus dibentuk di sini. Dan tujuan akhirnya apa? Untuk menyampaikan kisah Mesias, ingin menyampaikan Injil di dalam puisi Natal, atau lain sebagainya ya tadi ya. Kemudian barulah ketika struktur batin terbentuk, kita bisa membuatnya secara struktur fisik. Kita memilih diksi, kata yang memuat imaji atau konkret. Kata imaji ini mengandung kata-kata yang membuat pendengar itu berimajinasi atas kata-kata tersebut. Atau gaya bahasa yang digunakan dan irama yang digunakan. Nah, irama ini tadi kalau kita mengenal terkait bunyi, sekarang kita sudah berkembang mengenal irama atau rima yang berkaitan dengan ide. Nah, nanti Bapak, Ibu, Saudara bisa mencobanya sendiri terkait irama idenya itu seperti apa. Oke. Ya, ini salah satu contoh ya, teman-teman. Saya buat ini, saya ingin menyampaikan bahwa kelahiran Mesias ini merupakan penggenapan dan tujuannya adalah kematian sebagai korban tebusan yang sempurna. Jadi kelahiran merah di kandang Bethlehem membawa hadir seorang anak manusia. Darah yang tercurah di Bukit Golgota terwujud sudah pengampunan dosa. Jadi kelahiran merah ini berhubungan dengan kelahiran yang biasanya kita lihat ada darah yang tercurah. Ini juga sama. Pada akhirnya Mesias itu darahnya juga tercurah ya. Kalau bedanya kalau kelahiran kan darahnya dari Maryam, maksudnya Maria sendiri ya. Terus membawa hadir ini ngomongin wujud tadi, bahwa anak manusia ini, kehadiran anak manusia ini mewujudkan pengampunan dosa. Jadi ada paralelisme yang saya coba mainkan di sini untuk mewujudkan. Nah, Bapak Ibu bisa buat sambil tadi mendengarkan sudah bisa meraba-raba ide apa yang ingin disampaikan, terus tema apa, bisa coret-coret langsung, bisa membuat secara langsung di kertas, mungkin ada ide yang langsung muncul ketika melihat tadi materi yang disampaikan. Atau Bapak Ibu juga bisa melihat referensi puisi yang lain yang bisa Bapak Ibu dapat lewat lewat salah satunya sumber sabda di natalsabda.org/puisi, atau bisa googling juga dengan kata kunci puisi Natal dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu juga bisa, selain tadi materi yang saya paparkan, Bapak Ibu Saudara juga bisa mengerti struktural puisi atau bagaimana sih belajar membaca puisinya lewat video The Bible Project. Nah, The Bible Project ini menghadirkan series terkait bagaimana membaca Alkitab. Nah, salah satunya bagaimana ini membaca Alkitab yang berjenis puisi. Nah, nanti teman-teman admin bisa membagikan link ke TPP terkait tadi ya bagaimana membaca puisi. Dan juga mungkin bisa share juga terkait materi
alkitabsabda.org yang ada terkait lebih lengkapnya lagi terkait puisi ini juga bisa di-sharekan oleh teman-teman ya. Oke, akhir kata, history become our story, so everywhere is not about our story, but everywhere is about Christ. Cerita dia itu menjadi cerita kita dan dimanapun adanya itu bukan soal cerita kita saja, tapi menjadi di mana-mana itu adalah tentang Kristus. Jadi Natal adalah puisi dan Natal sebenarnya ada di mana-mana. Karena Natal tadi adalah Kristus. Ini referensi yang saya hadirkan. Mungkin itu cukup dulu.